Halo, selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Sehat-sehat kan? Tidak usah dipikirin bagaimana Indonesia hari ini ya. Bagaimana harga emas turun, dolar naik, ya kan? Banyak PNS di dinas PU dimutasi kemana-mana, ya kan? Terus Bahlil masih bolu ketan, nggak masalah. Yang penting hari ini saya Andi, guru Cahaya Sakti, dan rekan saya Parian, guru desain komunikasi visual, ingin ngobrol-ngobrol sedikit dan bercerita sedikit tentang hobinya Parian nih. Ini hobi yang untuk anak zaman sekarang itu mungkin susah ya. Untuk anak-anak generasi Z, apalagi generasi Alpha mungkin agak susah ya. Karena apa? Karena membutuhkan effort yang besar, energi yang besar, dan biaya yang cukup lumayan. Dan hasilnya banyakan capek. Ya. Capeknya rasanya kayak digigit-gigitin kuda. Perhatian. Nah itu, capeknya itu kayak gitu ya. Nah, tema hari ini tentang hobi climbing dan naik gunung. Ya. Naik gunung lah. Ya. Bagaimana Indonesia itu merupakan lingkaran gunung berapi. Ya. Jadi gunung berapi kita itu juga wow sekali, keren-keren ya. Gunung-gunung yang tidak berapi juga banyak sekali, ya. Sering meletus dan lain sebagainya. Tapi masih menjadi primadona baik untuk pendaki Indonesia sendiri, warga lokal ataupun warga mancanegara. Ya, langsung aja nih, rekan saya Parian, ya Parian ya. Iya, iya. Parian. Tapi sebelum-sebelumnya ini nama ya, podcast siapa nih? Ini nama podcastnya namanya Forsot. Forsot itu namanya forum sok tahu. Jadi boleh orang ngomong apapun, ya kan? Orang pengen berkelakar apapun, mau bercurhat apapun, boleh. Kita ini forumnya sok tahu, enggak? Sok tahu. Bukan forum resmi, bukan forum anti pemerintah, apalagi anti istri, itu tidak mungkin. Ya. Nah, Parian, gimana Parian? Ini Parian itu kan hobinya naik gunung, ya. Jarang ada guru-guru di Jakarta ini, atau mungkin ya di Jakarta atau kota-kota besar itu, yang ada di sekolahnya itu guru yang hobinya naik gunung, ya. Mungkin kalau gunung Sahari atau gunung Ngantang mungkin ada ya, tapi kalau gunung yang seriusan sih nggak, jarang ya Parian. Coba Parian itu hobi atau suka naik gunung itu sejak kapan sih? Oh, kalau untuk hobi, saya itu semenjak kuliah, Pak Andi. Kuliah. Sebelumnya sih saya sukanya main futsal, Pak Andi. Jadi pas saya sering nongkrong sama teman saya, kebetulan teman saya dulu anak Mapala. Saya jadi dicekokin cerita tentang naik gunung dulu sama dia kan. Waktu dulu saya masih SMA. Nah, kebetulan saya masuk kuliah, terus belum kepikiran juga tuh mau masuk Mapala ya. Kalau Mapala kan dulu kalau kuliah namanya Mapala ya. Nah terus setahun saya kuliah masih main-main. Nah, di tahun kedua baru saya mau menggeluti hobi tentang hobi Mapala itu tentang pendakian gunung ya kayak gitu. Dari mulai kuliah berarti tahun 2008 ya. Itu saya pertama kali naik gunung 2008. Naik gunung itu pas pendidikan. Pendidikan Mapala. Itu serem juga sih pendidikan. Jadi gunung apa yang pertama didaki, Pak? Kalau gunung sih enggak, waktu itu jadi kita cuma ngelintas, jadi saya kayak semi militer gitu Pak. Jadi saya melintas dari Megamendung tembusnya ke puncak kalau nggak salah. Tapi saya juga kurang tahu karena saya kan waktu itu pesertanya. Nah itu menurut ibu saya pas pulang-pulang kan saya kacau banget ya, kacau. Jadi maunya makan terus, badan kurus, terus kaki pada kok luka-luka gitu. Kira ibu saya kapok. Ternyata saya masih malah tambah suka gitu naik gunung. Tapi kalau gunungnya nggak ada, jadi saya cuma lintasin doang dari hutan ke hutan gitu. Jadi kalau nggak salah dari Sukabumi ke Bogor kalau nggak salah. Tapi saya juga kurang tahu tepatnya karena saya waktu itu pesertanya doang, jadi ikut doang.
Kalau gunungnya sih pertama kali saya naik kalau gunung ya, itu Papandayan di Garut. Itu masih sepi. Waktu itu konsepnya pendakian massal ya. Jadi pendakian massal mahasiswa Budi Luhur. Nah, saya kebetulan panitianya. Nah, saya ikut pertama kali itu naik Gunung Papandayan. Ketinggiannya nggak berapa, 2 ribuan ya. Belum 3.000. 2.000 apa 3.000 gitu. Kayaknya belum 3.000 deh. Kalau 3.000 itu sudah masuk ke dalam termasuk tertinggi di Indonesia ya. Kayak misalnya kayak Gunung Raung tuh 3.300 gitu. 2009 Papandayan masih sepi banget, sepi. Nggak ada orang. Jadi ketika saya daki ke sana cuman tim saya doang yang ada. Wah, kalau sekarang mungkin udah kacau kali Papandayan. Udah rame banget. Jadi pernah nggak mendaki gunung secara tektokan? Kalau tektokan, kalau hobi-hobi anak sekarang kan tektokan. Tektokan ya. Kalau saya kurang suka Pak kalau tektokan. Itu rasanya kayak mana kalau tektokan dulu? Kalau pernah sih, belum pernah sih ya, karena saya nggak suka Pak. Jadi saya sukanya itu menikmati. Jadi ketika kita jalan, menikmati jalan. Ya kalau waktunya kita bikin tenda, masak-masak gitu. Jadi saya kurang suka kalau tektokan. Tapi kalau sekarang banyak sih yang ngajak gitu, tapi saya belum pernah ngikut Pak Di. Sekarang ya, karena saya kurang begitu suka kalau naik gunung tektokan karena nggak menikmati aja gitu suasananya. Nah, gini Pak, 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, adik kelas saya di kampus itu masih kuliah dan ikut Mapala seperti Bapak itu, sampai ada yang meninggal 2 orang itu naik gunung Pak itu. Sebenarnya se-ekstrim apa sih itu gunung Pak? Sampai menurut saya adik kelas saya itu ya hebat sekali ya, hebat daripada saya dalam mencintai alam, dalam menaklukkan alam, mau macu adrenalin yang hebat gitu. Tapi dia juga meninggal Pak di atas itu, sampai dicari sampai 2 atau 3 hari itu. Kalau digambarkan tuh gunung itu seperti apa sih Pak? Dengan bahasa bayi lah, biar teman-teman itu mungkin ada anak-anak, karena dulu waktu saya sekolah banyak teman-teman saya sekolah yang saya tuh nggak tahu tuh hobinya apa. Tahu-taunya ketika saya udah lulus sekolah juga, ternyata si ini dulu udah naik gunung, ini udah naik gunung, dia udah menaklukkan ini itu. Ternyata waktu zaman sekolah saya itu udah ada klub pecinta gunungnya gitu. Jadi dan itu sekolah itu tidak tahu dan tidak ada habis pikir lah bahwa ternyata ada klubnya di sekolah saya itu. Tapi dia bisa menaklukkan gunung. Jadi se-ekstrim apa sih gunung itu? Banyak orang yang kadang-kadang coba-coba, kadang-kadang memang benar nyalinya memang besar gitu. Nah, se-ekstrim apa itu menurut gambaran Parian itu? Kalau gunung itu kalau ekstrim nggak sih, enggak ya. Kalau kita menyiapkannya ketika jalan, manajemen perjalanan kita diatur. Misalnya kita mau naik gunung yang tinggi, berarti kita harus setiap hari olahraga biar kondisi badan kita fit, terus makannya yang fit gitu. Jadi mungkin kalau yang sekarang ini kan banyak FOMO ya, dia mau naik gunung doang, mau di foto doang, tapi dia nggak mempersiapkan manajemen perjalanannya, itu kurang baik. Terus dia asal jalan aja tanpa olahraga, mungkin pas di jalan dia jadi kecapean gitu kan. Terus juga yang bawa naik gunung itu juga harus punya rekan perjalanan yang kalau bisa yang profesional lah, yang udah pernah naik gitu. Jadi ketika ada case di jalan dia masih bisa menanganinya gitu teman perjalanan kita. Saya juga pernah sekali saya naik gunung itu, saya bawa kantong mayat teman saya. Pernah. Mayat teman sendiri? Iya, mayat teman saya meninggal tuh. Sekali dalam seumur hidup saya. Karena hipotermia? Iya, karena hipotermia. Makanya semenjak itu saya kalau misalkan ngajak orang naik gunung, saya lihat dulu kondisi fisiknya dia. Terus pokoknya saya atur lah manajemen perjalanan dia supaya nggak menyusahkan saya juga pas di jalan. Nggak pulang saya nggak bawa kantong mayat gitu. Jadi saya pengen sebenarnya tujuan naik gunung itu bukan ininya, tapi kembali ke rumah satu rombongan dengan selamat gitu. Kalau puncak itu kalau menurut saya bonus, perjalanan juga bonus. Tapi ketika kita berhasil bawa teman kita atau kita pulang dengan selamat, nah itu kesuksesan buat saya. Iya.
Jadi saya ingat benar kata orang bijak itu mengatakan bahwa jika kita mau menguji teman yang setia atau teman baik kita atau teman sejati kita, berikanlah dia uang atau ajaklah dia itu naik gunung. Iya emang kalau itu benar. Jadi saya pernah juga ikut teman saya, rombongan teman saya itu teman kantor ya. Dia bilang dia sering naik gunung, tapi ketika saya naik sama dia, wah dia kayak egois gitu. Dia jalan sendiri, terus saya tungguin, tiba-tiba dia udah bikin tenda. Nah, terus pas turun dia jalan duluan. Nah, itu kita bisa ngukur teman kita itu enak apa enggak diajak bermain tuh di gunung juga bisa kelihatan, Pak. Terus dia rajin apa enggaknya itu bisa kelihatan di situ. Jadi pas ketika kita perjalanan kita bisa membaca nih, wah teman kita kayak gimana nih kayak gitu. Kalau selama saya jalan sih ya tahu lah kalau misalnya saya jalan sama orang, oh kayak gini orangnya. Jadi saya coba ngikutin aja. Jadi saya nggak coba melawannya ya. Jadi supaya perjalanan itu mengasihkan aja kalau saya. Karena saya punya pengalaman, teman-teman saya itu rata-rata itu kalau di kampus itu dulu anak-anak Mapala juga ya, dari Eka Citra kalau tempat saya itu sampai sekarang pun mereka solid, mereka sering ngumpul, terkadang masih naik gunung bareng gitu ya. Nah, gini Pak, kenapa ya? Kalau yang saya lihat ya, orang-orang mancanegara itu naik gunung itu lebih ngerasa santai, asik, nggak ada beban, terus kadang-kadang cuma pakai tank top. Tetapi kalau orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu, wah bener mempersiapkan fisik yang baik dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah lihat orang bule itu naik gunung itu udah kayak jalan kaki di tanah datar gitu. Coba, menurut Bapak gimana Pak bisa terjadi seperti itu, yaitu orang kita kadang-kadang waduh ngos-ngosan dan lain sebagainya ya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya mereka ke Kawah Ijen ya, mereka harus ada apa namanya becak yang didorong lah atau apa. Sementara orang-orang mancanegara itu cuma ke Kawah Ijen aja nggak mau, mereka itu pakai ojek becak itu ya kan, mereka jalan aja tuh pakai tank top, pakai bahkan cuma kadang ada yang pakai sendal jepit, celana pendek gitu. Jadi apa pengaruhnya orang-orang ini sama orang-orang mancanegara ketika mereka itu naik gunung gitu Pak? Kalau menurut saya, kalau mungkin orang-orang bule itu ya bule ya. Misal kalau ke sini dia mau naik gunung, kenapa dia bisa tepat? Mungkin dia udah mempersiapkan pagi di sananya, kayak mengatur manajemennya dia. Mungkin dia sudah olahraga di negaranya ya. Jadi ketika sampai di sini kondisinya udah fit gitu, jadi nggak asal naik. Itu Pandi kalau ngelihat yang orang-orang kita ya karena FOMO gitu Pandi, jadi dia nggak menyiapkan badannya, fisiknya segala macam, nggak manajemen. Nah dia naik itu kelihatannya kayak ngos-ngosan, tapi kalau dia manajemen perjalanannya baik, nah mungkin enggak. Kalau teman-teman saya sih kalau misalnya naik gunung, kalau manajemennya baik ya nggak biasa-biasa aja, sama aja gitu. Sama kayak orang luar negeri gitu, jadi biasa aja, nggak ngos-ngosan gitu. Jadi biasa aja kalau kita manajemennya baik. Mungkin juga di sono karena cuacanya dingin, sama kali dingin ya, dingin, dataran tinggi kadang-kadang dia udah terbiasa kali kan. Kalau kita kan tropis ya, ketika ke udara dingin bawahnya males mulu ya. Karena dia ini kan nggak mempersiapkan juga, jadi ya kelihatan kayak capek gitu. Sebenarnya kalau kitanya bagus mempersiapkannya ya enggak juga Pak, biasa aja. Pak, selama ini kalau yang saya lihat itu kalau di gunung-gunung itu ada porter apa ya, ada porter yang membawa barang-barang ke atas gitu. Nah, menurut pandangan Bapak itu penting nggak sih porter kayak gitu, atau porter atau apa namanya tahu. Naik gunung, orang-orang naik gunung zaman sekarang itu kayak semacam gue nggak mau bawa beban berat lah, ada porter ini gue bayar gitu ya. Itu apa eksistensi pendaki gunung itu sebenarnya maknanya berubah itu dari adanya porter itu, jadi cuma naik gunung tanpa beban, tanpa berat, yang bawa adalah porter, bahkan porternya itu bisa lari lebih cepat, udah nggak perlu pakai navigasi dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan Pak
pandangan Pak tentang porter itu gimana sih Pak? Porter gunung Ya itu? kalau porter itu ya membantu kan ya. Kalau untuk orang yang dulu saya masih muda ya, kalau masih muda saya anti banget tuh namanya pakai porter. Karena saya kan masih kuat ya. Tapi kalau sekarang misalkan saya mau naik ke, sekarang masih ada juga sih jiwa anti porter, tapi kan ketika fisik saya udah mulai menurun kan, terus juga udah jarang latih olahraga gitu. Nah, mungkin untuk usia saya sekarang nih, porter itu sangat membantu kan, karena ya saya duit udah punya, maksudnya sekalian berbagi rezeki aja sama orang-orang di sana. Terus kita juga jadi terbantu gitu, nggak bawa banyak berat badan. Jadi udah sampai, misalnya kita udah sampai camp, tenda udah disiapin, masakan udah disiapin, Masak nah, juga ya. lebih terbantu gitu. Tapi kalau dari hati kecil saya sih, saya kurang nggak begitu tertarik gitu pakai porter. Tapi ya mau gimana, jadi idealis sama realistis udah berbanding terbalik. Jadi kalau saya sih ya nggak apa-apa juga sih, kita juga bisa membantu perekonomian masyarakat di sekitar situ juga. Jadi ekonomi masyarakat jalan juga sih kalau kita menggunakan porter. Tapi kalau waktu saya muda ya saya kurang begitu suka juga pakai porter, karena saya masih kuat kan bawa barang-barang berat gitu. Kalau sekarang mah ya mungkin kalau ada terus duitnya cukup ya kenapa enggak pakai porter gitu. Mahal ya porter itu? Ya lumayan, tergantung gunungnya di mana. Gunungnya ya benar. Nah ini mungkin yang paling menarik dan orang-orang itu sering pikirkan atau mungkin ditanya ya, apalagi emak-emak nih, emak-emak ya kan. Nah sebenarnya di gunung itu sering ada hantunya nggak sih? Atau mungkin bahwa naik gunung pernah ketemu hantu dan lain sebagainya, itu misterinya lah di gunung itu. Bener gak sih? Apalagi kalau ibarat kata kita Gunung Merapi ya kan, Mak Lampir ya kan, Gunung Cermai, Nyi Pelet ya kan. Nah seperti itu ya kan. Atau mungkin mana lagi, Gunung Raung ya kan. Gunung Raung itu ya terkenal dengan magic-magicnya Banyuwangi dan lain sebagainya ya. Nah menurut Bapak bener gak sih? Atau cuma sugesti kita? Atau memang ya beneran bisa ketemu hantu gitu? Tapi kalau dengar dari apa namanya selebgram atau tiktoker yang naik gunung yang tiktok itu ya mereka itu berpikir ya nggak ada hantu lah, saya selama naik gunung itu nggak pernah dilihatin hantu dan lain sebagainya gitu. Tapi kan budaya yang di Indonesia berkembang itu kan bahwa ini ada hantu, ini ada penunggunya dan lain sebagainya. Apalagi kalau ibarat kata ada yang sekarang itu namanya Gunung Kawi ya kan, Gunung Kawi tempat pesugihan. Rata-rata kan gunung-gunung itu buat hal ritual-ritual gaib kan, apalagi di malam suro ya kan gitu. Menurut Bapak gimana, bener gak sih di gunung itu ada hantu? Kalau pengalaman saya, menurut pendapat saya, tapi kalau pendapat orang kan bebas ya. Saya sih selama saya dari 2008 sampai sekarang, saya belum pernah ditemuin sih. Belum juga pernah disasari. Nah, mungkin kita ketika kita sampai di lokasi yang nggak pernah kita datangin, sebaiknya kita harus patuhi adat istiadat setempat. Jadi ketika kita patuhi, kita baca doa, sangat yakin aja kita doa, terus kita nggak ngomong macam-macam, ya insya Allah aman-aman aja Pak. Tapi di kegelapan itu nggak ada kuntilanak? Nah, selama saya dari 2008 saya belum pernah. Suara-suara? Saya pernah tuh dikerjain sekali ya. Itu waktu saya buka jalur di kawasan Gunung Salak ya. Itu sekalinya doang. Ya, itu kebetulan saya mungkin salah kali ya, karena udah malam, udah kondisi udah 5:30 ya. Terus juga jalanan nanjak sama turunan tuh buat nyari medan datar susah. Nah saya buka camp itu di jalan kalau tahu di jalan setapak lah, jalan pemburu ya. Jadi jalan pemburu itu masih ada pohon-pohonannya tapi nggak jelas. Nah, saya buka camp di situ. Mungkin salah kali ya, salah tempat saya buka. Terus teman saya lagi ngocok telur ya, tiba-tiba ada air yang netes dari atas. Terus telurnya tinggal setengah. Terus habis itu kan saya masak buru-buru buat teman saya tuh, terus saya tidur langsung. Mungkin karena itu, karena saya salah buka camp kali. Karena kebetulan itu karena kondisinya udah mau malam ya, udah mau 5:30 lewat ya.
Jadi udah nggak ada tempat, bisa cuma di situ. Kalau naik gunung itu pokoknya setengah 6 atau jam 5 itu pokoknya harus sudah buka camp ya. Iya. Karena Bisa- gelap. Kalau bisa jangan malam. Jangan malam. Kalau malam kita satu kurang penerangan, terus juga kita kurang penglihatan kan kalau Kalau kita ada ular salah, atau apa ya. ya. Jadi sebaiknya sebelum gelap lah ya. Jadi biar bisa akses penglihatan kita bisa jelas gitu. Jangan sampai malam. Jadi ketika malam kalau bisa kita udah istirahat. Kita harus mempersiapkan juga yang saya bilang tadi manajemen perjalanan itu harus dirancang jadi supaya kondisi kita dan tim kita juga bagus gitu ketika buat mempersiapkan hari esoknya. Oh gitu. Saya itu pernah dikasih tahu, ya mungkin dikasih tahu, dikasih ilmu, dikasih petunjuk sama teman saya. Teman saya itu orang Kalimantan. Dia bilang ke saya kalau kamu kalau tersesat di hutan, karena gunung kan hutan kan sebenarnya kan. Nah, kamu kalau tersesat di hutan, ya kan jalan satunya adalah apa? Kamu cari tanaman, ya tanaman yang nggak terlalu tinggi, kamu cabut sampai akarnya. Kemudian kamu tanamkan lagi secara terbalik. Nah, ketika kamu tanamkan secara terbalik, ya kan, terus kamu minta maaf, kamu jalan lagi gitu. Itu saya pernah diajarin seperti itu, tapi saya belum pernah membuktikan. Karena selama ini ya, ketika saya sih jalan-jalan ke gunungnya, gunung-gunungnya wisata, Kawah Ijen, ya kan. Mungkin ya Gunung Slamet juga nggak nyampe atas gitu ya, cuma wisata aja di bawah gitu, nggak nyampe atas lah. Nyali saya kayak belum kuat gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk masalah hantu, wah, saya juga belum tahu itu ya. Nah, ini setelah kita ternyata di gunung itu sebenarnya ya hanya pemikiran orang lah kalau ada hantu dan lain sebagainya. Tapi kan rasa screamingnya itu kan besar banget ya kalau kita apalagi naik sendiri ya kan. Naik sendiri malam suro. Bener nggak sih kalau kadang-kadang di malam suro itu nggak boleh ada pendakian? Wah, karena itu saya belum nggak tahu juga ya kan kalau mitos itu ya, karena saya belum pernah juga nyobain sih. Karena saya pernah dengar kayak gitu. Jadi sebelum itu pergantian, misalnya ini malam satu suro ya, ya kan. Sebelum itu pergantian malam satu suro itu orang itu dilarang mendaki dulu. Jadi masih di bawah. Kalau setelah udah malam satu suro, baru mereka itu boleh naik gitu. Kalau itu saya belum pernah dengar ya. Jadi, atau belum pernah nyoba untuk naik di suro gitu. Jadi belum pernah mengalami ya. Saya juga belum pernah sih naik malam satu suro ya. Karena ya mungkin nggak dapat jadwalnya aja. Iya. Jadi kalau mitos ini saya kurang tahu. Mungkin nanti kalian bisa nyoba ya. Ya mungkin bisa dicoba kalau misalnya liburnya panjang, masa suro mungkin bisa. Tapi kalau itu belum pernah sih. Saya sih pengen nyoba tuh pas naik gunung pas puasa. Saya belum pernah tuh nyoba. Oh iya itu. Jadi kita puasa, sampai atas kan pasti enak banget. Nah, itu belum pernah nyobain juga tuh pas bulan puasa. Untuk sekarang ya belum punya pengalaman kayak gitu. Nah, ini Parian ya kan. Ketika kita naik gunung, menurut Parian itu paling ekstrim gunung apa sih di Indonesia ini yang untuk salah satu atau challenge-nya orang-orang Indonesia untuk pendaki Indonesia itu tuh? Ya mungkin kan ada orang mau Rinjani, ada orang mau Kartens dan lain sebagainya ya. Ya kalau untuk gunung ekstrim di Indonesia mah ya yang Jawa Jaya Pak Kartens. Kartens ya tetap ya. Tapi kalau di Pulau Jawa ya, kalau menurut saya bukan Semeru sih, Gunung Raung yang. Oh iya. Karena Gunung Raung itu kalau kita mendaki kita harus nyiapin alat-alat juga ya kan. Situ misalnya kita nggak punya kita juga sewa karena buat ke puncak sejatinya itu memerlukan effort yang besar juga karena butuh latihan yang ini juga, jadi nggak sembarangan karena kita pasti bawa alat-alat yang kayak buat manjat gitu. Jadi bukan alat-alat yang kayak buat tidur, camping. Jadi kalau mau naik puncaknya itu kita harus nyiapin kayak tali, besi-besi, jadi biar sampai ke puncak sejati. Saya juga pengen sih ke situ. Gunung Raung. Karena itu dibatasin. Nggak sebanyak yang ini karena untuk tempat campnya itu terbatas. Nggak kayak gunung gede, gunung itu. Gunung gede kan di atas. Kalau Gunung Raung itu tempat campnya terbatas karena kebanyakan katanya sih ya kalau menurut cerita atau video yang saya tonton itu kebanyakan tanjakan, turunan, jadi nadanya itu dikit. Jadi lebih ekstrim ya. Kalau menurut saya sih, tapi
pendapat orang kan Tapi memang itu ya yang pernah saya dengar ya. Kalau pemain kayak Gunung Semeru itu kan udah kayaknya orang pemikiran kalau ke Jawa itu Gunung Semeru lah. Semeru, terus Merbabu ya kalau sekarang ya kan. Nah itulah paling itu. Tapi kalau Gunung Raung menurut saya itu kalau di Jawa ya. Iya di Jawa nih ya di Jawa. Gunung Raung itu kayaknya orang-orang itu nggak berpikir pertama kali untuk mencoba Gunung Raung. Selalu Gunung Semeru ya kan. Padahal Gunung Raung itu tertinggi nomor 3 kalau nggak salah ya di Jawa ya Pak ya. 3.300 kalau nggak salah kan. Nah, padahal dia juga gunung berapi, ya kan, berapinya aktif loh, ya kan, itu aktif itu mungkin setelah Gunung Merapi yang ada di Jogja, mungkin ya Gunung Merapi yang sangat aktif juga Raung kalau di Pulau Jawa mungkin ya. Mungkin. Saya juga nggak tahu ya kalau itu. Karena apa namanya sudah akses ke sananya agak susah Gunung Raung, ya kan, aksesnya ke sana susah. Paling ujung Pulau Jawa, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk main-main daerah gunung di Pulau Jawa ya agak susah juga sih kalau di Gunung Raung itu. Oke Pak. Nah, kalau menurut Bapak ini sebenarnya sekarang itu kan ada yang namanya itu olahraga yang trail yang naik gunung turun lagi tuh Pak ya. Menurut Bapak itu karena di Indonesia itu belum menjadikan salah satu olahraga wisata ya, nggak seperti maraton atau ya lari maraton di kota-kota gitu kan, kayak kemarin Jakarta Marathon dan lain sebagainya. Kenapa di Indonesia itu di Indonesia bahkan Pulau Jawa ya kan, Ring of Fire itu ya, yang wisata gunung menarik kan. Kalau di Indonesia kan ini gunung, bawahnya ada lembah itu kan dijadikan wisata entah apa kan. Nah, kenapa wisata trail gunung itu belum populer di Indonesia? Oh, kalau menurut saya salah kan, udah mulai populer, udah mulai banyak. Dulu saya juga pernah namanya bukan trail ya, namanya kebut gunung. Saya juga pernah ikut lombanya. Ikut lomba kebut gunung di Gunung Gede waktu itu. Jadi main cepet-cepetan sampai atas, terus bawah. Saya juga pernah sekali. Kebetulan waktu itu juara 2 ya. Kalau sekarang kan namanya trail, kalau namanya kebut gunung pasti. Kalau menurut saya booming itu diantara pecinta, tapi bedanya adalah yang booming itu yang merasakan adalah orang yang memang fokus mendaki. Beda dengan orang maraton. Maraton itu ada banyak orang FOMO. Nah, karena orang FOMO itu yang menjadikan olahraga itu jadi umum. Umum, banyak orang yang ikut, bisa festival, bisa mungkin 1 bulan itu bisa berkali-kali. Bisa misalnya minggu ini di Bandung, minggu besok di Jakarta, minggu besok di Semarang, dan orang-orang itu ikut. Bener nggak? Nah, kalau wisata trail gunung ini ya kan, ya yang ikut ya hanya orang segmented aja. Nah, itu yang belum bisa untuk ngepost bagaimana orang itu ternyata lari di gunung itu juga sebenarnya nggak kalah menariknya sama maraton di kota-kota itu gitu. Kalau menurut saya Pak, kenapa kalau saya kan kebetulan berkecimpung di bidang itu, jadi saya memperhatikan banyak ya sekarang itu. Mungkin kalau orang-orang kayak Panji kan nggak ini. Mungkin kalau maraton itu ketika kita sudah capek gitu lelah, misalnya di kota masih bisa dibantuin Panji, misalnya pakai ojek, gitu, atau panitia kan, itu. Kalau di gunung mungkin membutuhkan mental yang kuat. Kalau dia bisa keprosok di jurang, kuat, siapa yang bantuin? Kalau orang-orang yang biasa gitu ya, yang nggak biasa latihan. Nah, mungkin itu karena lebih ekstrim ya, tapi nggak ekstrim banget sih, tapi ya butuh effort yang tinggi juga. Mungkin kalau orang yang masih cuma nyoba-nyoba, ya jangan. Maksudnya kalau di tengah jalan dia capek, ya nolongin siapa? Ya, apalagi waktu itu saya pernah lihat ya, jadi kayak semacam lomba, jadi lari nih, misalnya ini gunung mana itu, dilari itu sampai Semarang, terus naik lagi gunung gitu, bener nggak sih? Ada kayak gitu. Ada kan? Ada dulu saya pernah lihat itu, sebenarnya itu seru. Tapi yang
menurut saya yang ngikutin acara itu ya itu Iya. napasnya itu kuda itu. Teman-teman saya juga dulu, kan saya kebetulan bergaul sama orang-orang yang ikut gitu ya, lomba-lomba gitu ya. Sekarang yang lomba-lomba dulu Mapala, sekarang jadi kebanyakan jadi atlet trail yang gunung, Pak. Oh, karena Itu dia gede. ya. Tapi ketika dia udah ikut itu, oh kebanyakan dia bisa masuk podium gitu. Kalau pengetahuan saya ya, yang dulu ikut lomba-lomba bareng saya ya, rating saya. Mungkin kalau sekarang udah menggeluti itu ya bisa masuk podium gitu. Karena ya apa menurut saya ya keren lah itu. Jadi dia lomba naik gunung, turun gunung, lari di jalanan ya kan tuh hampir kalau dihitung itu 500 kilo karena berhari-hari itu. Oh kalau 500 belum pernah dengar sih. 500 kilo itu jadi muter Pak, misalnya ini gunung nih berapa kilo, terus ke arah gunung sana lari lagi, jalan lagi, naik lagi, muter lagi ke finish gitu. Itu berhari-hari Pak. 500 kilo itu berarti kan kayak mana? Kayak sini ke Surabaya Pak. Surabaya. Tapi saya belum pernah dengar sih. Tapi saya pernah dengar ya Pak. Ya nggak pernah. Waktu kan ditanya itu ya kan. Kira-kira kalau di kilometerkan itu berapa? Ya 500 kilo ada gitu. Karena dia muter Pak. Kalau saya paling pernah dengar kalau misalkan dia naik Gunung Lawu ya. Ya. Naik terus turun lagi kayak gitu doang paling. Wah, jaraknya paling 100. Saya pernah dengar Pak. Dari gunung ini turun, lari lagi ke gunung mana. Jadi kayak gunung-gunung berdekatan kayak di Jawa itu gunung yang paling dekat-dekat kemana? Selamat ke Merbabu kan dekat. Iya. Hitungannya. ST. Ya, Merbabu ke Sumbing dekat ya kan? Sindoro. Iya, Sindoro Unggul. Jadi dia muter Pak itu. Nah, finishnya di mana? Balik lagi gitu. Ya bisa. Itu saya pernah dengar itu. Pernah lihat sih. Ya, mungkin saya pernah informasi kali Pak. Itu. Jadi waktu ditanya kira-kira itu berapa kilo itu? Ya kalau kita luruskan ada 500 kilo lah itu. Orang dia bisa 3 hari 4 hari kok itu. Teman saya juga dulu pernah Pak naik. Napas kuda itu. 2 hari semalam itu. 2 hari semalam. Naik gunung di Persagi tapi di Lampung. Kalau saya belum pernah nyoba itu yang naik gunung berhari-hari ya. Lomba yang berhari-hari belum pernah nyobain sih. Dia sampai lari sambil tidur dia 2 hari semalam sih. Jadi kan kebetulan waktu itu kelompok ya 3. Dia cerita ya dia lari sambil megangin teman saya sambil tidur gitu ya. Karena udah capek kali 2 hari semalam. Kalau saya belum pernah nyobain sih. Itu capek banget itu. Ya. Karena kalau di Eropa sebenarnya lari maraton kan ada itu kayak triathlon itu kan juga hampir berkilo-kilometer kan. Ya. Dari lari, naik sepeda, berenang, lari lagi, ya kan? Itu kan buset, jauh banget ya. Nah, makanya sebenarnya banyak olahraga Indonesia itu sebenarnya kayak mengadopsi olahraga di luar ya Pak ya. Benar nggak sih Pak? Pasti Pak. Pasti kan? Kebanyakan kita mengadopsi dari luar sih kalau kayak gitu. Kalau setahu saya ya, banyak kayak contohnya olahraga oriental yang baca peta itu kan kita adopsi dari Swedia. Banyak juga yang banyak kan adopsi dari luar. Kan itu kalau olahraga baca peta itu diaplikasikan itu di mana sih? Di hutan, di gunung atau di kota gitu? Sekarang udah mulai ada di kota. Tadinya enggak? Tadinya di gunung kan kita misalkan Mapala baca peta. Nah, mungkin dibuat kali ya lombanya gimana. Jadinya sekarang banyak kan bikinnya di kota. Kayak membaca peta itu kayak gini nggak sih? Kayak pakai itu yang kompas bidik gitu nggak sih? Enggak, jadi dia nggak seribet itu Pak. Kalau gitu mungkin agak ribet ya. Kompas bidik bikin gumulan. Kompasnya cuma ditaruh di tangan sini Pak. Jadi dia cuma nentuin utaranya doang. Jadi utara pada peta itu ditentuin udah kayak waktu bikin lomba games di LDKS gitu. Jadi cuma nentuin utaranya doang pada peta. Jadi kita lihat ya, jadi kita kayak raksasa gitu. Ini misalkan kita di atas nih. Nah, kita naruh ininya di mana poin-poinnya atau pos-posnya. Nah, kita lihat dari atas. Nah, kita ngebacanya di peta gini. Membacanya di titik tengahnya, titik pusatnya gitu. Misalkan di peta posnya ada di sini. Nah, kita kalau dari atas lewat situ yang enak lewat mana gitu. Jadi misal kalau kita jadi raksasa nih, misalkan saya bikin lomba di sini nih, saya mau naruh di kantin belakang nih.
apa gitu misalnya Ya, naruhnya. yang enak lewat mana nih? Kan orang bisa lewat mana aja kan, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah, tinggal kita strategi kita aja biar cepat sampai pos itu lewat mana gitu. Oh gitu. Itu sebenarnya tuh olahraga dari luar ya? Iya, dari kalau salah dari Swedia, saya nggak tahu juga sih, tapi olahraga di luar. Itu udah ada federasinya juga di sini. Udah ada federasinya? Ya, tapi belum masuk PON. Belum masuk PON. Iya. Mungkin Federasi Unpad udah ada federasinya, cuman belum ada yang menaungin kali ya? Udah kan kalau mau masuk PON itu katanya harus ada berapa federasi terus di provinsi itu ya, mungkin masih kurang kan. Oh iya benar-benar. Jadi setiap provinsi itu harus ada yang naungin. Iya benar. Jadi bisa diadu. Jadi bisa diajuin ke KONI biar itu olahraga diolahragakan di PON. Gitu. Jadi mungkin masih proses kali. Itu saya juga udah nggak berkecimpung juga sih, itu cuman tahu doang tapi nggak detail ya. Cuman tahu doang. Kalau pernah ikut sih. Kalau menurut Bapak, standarnya anak itu untuk mencoba gunung itu umur berapa sih Pak? Nah, standarnya ya, ini standar. Iya. Ya itu mah tergantung orang tuanya ya. Kalau anak saya sih saya belum pernah. Anak saya tuh. Atau mungkin kalau anak mungkin udah bisa jalan, bisa diajak Ya, gitu. Ya belum bisa jalan juga nggak apa-apa. Yang penting orang tuanya yakin aja. Yakin sama fisik anak itu. Kalau anak saya usia sekarang 6 tahun belum pernah sih saya ajak naik gunung, tapi kalau untuk camping yang itu udah sering saya ajak. Tapi kalau untuk naik gunung belum. Saya masih belum berani aja. Jadi tergantung orang tuanya sih, saya juga nggak bingung juga. Iya sih, karena yang saya lihat ya kembali ke orang-orang bule itu ya, dia kayak naik gunung itu semacam kayak wisata gitu. Jadi anaknya itu juga diajak, kadang-kadang anaknya pakai tas sekolah gitu ya kan, cuma tas sekolah doang, pakai baju nggak baju hangat tuh jalan gitu. Mungkin baju hangat dipakai pas hanya kalau malam hari kali ya. Kalau pagi itu mungkin jam 5 pagi itu menurut mereka itu udah ya standar kampung saya lah, beginilah gitu. Ya kan? Tapi anak kecil juga saya bingung, saya pernah ngajak anak saya tuh. Kuat dingin ya? Kuat dingin. Oh iya benar, anaknya juga kuat dingin itu. Saya ajak ke Tancau Pas sama kaki Gunung Salak ya. Itu kan dingin banget. Saya aja yang udah gede nih ya, udah dewasa dingin banget. Anak saya pakai sleeping bag malah dibuka, terus bajunya dibuka. Iya, kenapa ya bisa gitu? Dingin banget. Anaknya juga gitu. Saya juga nggak tahu dah, anak kecil. Jadi ya mungkin badannya masih panas kali, saya juga belum tahu sih, belum pernah nanya tentang sama dokter ya kenapa begitu. Itu nggak cuma sekali sih aja, beberapa kali kayak gitu dia dipakai selimut atau sleeping bag dilepas sama dia, malah dia maunya buka bajunya diangkat gitu kayak kegerahan. Iya. Anak bapak juga gitu ya? Sama itu kuat dingin. Kalau saya nggak kuat dingin gitu. Saya aja udah kedinginan yang masih saya, tapi dia masih bajunya malah diangkat gitu kayak kegerahan. Gitu. Oke Pak Rian, ini untuk terakhir nih kita ya obrolan kita itu. Keinginan Pak Rian sebagai orang yang hobi naik gunung itu. Gunung apa sih yang pengen Pak Rian itu daki dan kenapa Pak Rian inginkan itu? Sebenarnya kalau gunung sih saya, kalau untuk sekarang sih nggak ada keinginan ya, karena idealis saya udah mulai luntur nih Mas. Oh idealis udah mulai luntur? Luntur karena saya udah ngeliat realistis kan ya. Kalau saya lebih pengen ya, saya mau ngajak anak saya ke Gunung Semeru ya, kita keluarga saya ini cukup. Kalau untuk sekarang ya, saya pengen ngajak mereka ke Gunung Semeru aja, anak saya, istri saya, semua saya aja. Jadi nggak cuma saya doang. Kalau idealis saya udah mulai luntur. Sebenarnya dulu ada tuh saya dia pengennya ke Rinjani. Iya Rinjani itu. Kemarin saya diajak tuh, tapi saya pikir kalau saya naik sendiri, saya kan ceritain anak saya doang nih. Anak saya nggak mengalami, jadi cuma dapat cerita doang. Saya pengennya anak saya mengalami, jadi dia bisa cerita ke teman-temannya. Ya, kalau gua pernah kalau Semeru gitu. Jadi jangan dari cerita bapaknya gitu. Bapak gua pernah ke sini. Kalau saya sekarang lebih ke situ, lebih pengen menikmati sama anak itu, misal pergi sama anak. Jadi biar anak saya walaupun masih TK dia bisa cerita tuh sama teman-temannya. Kebanggaan lah. Kebanggaan. Jadi bukan
dia ngebanggain bapaknya. Iya benar. Jadi dia ngebanggain diri sendiri. Saya pengen itu. Sekarang kalau masuk Semeru berapa sih bayarnya paling? Wah, saya nggak tahu, kurang tahu ya. Kurang tahu kan, saya belum pernah. Saya pengen sih gitu untuk sekarang. Semeru ya. Tapi keluarga saya, anak saya sama istri saya, ke situ pengennya. Kalau sekarang, tapi nggak tahu juga sih. Pengennya ke situ doang. Tapi sekeluarga gitu kan. Karena idealis masa muda saya udah mulai luntur ya. Pengennya ya udah keluarga saya aja. Tapi kalau fisik sebenarnya masih mampu. Fisik mah, kalau saya latihan masih mampu lah. Sebenarnya kalau fisik ya saya juga nggak tahu ya. Senior saya yang udah tua itu masih kuat ya? Masih kuat. Saya juga bingung karena dia udah dilatih pasti dari muda, jadi mentalnya dia mental sih pertama itu muda beda jauh, karena dia menang di mental. Mental dan pengalaman menurut saya. Walaupun dia nggak pernah olahraga sama orang yang olahraga itu, kalau sama yang udah pengalaman, yang udah tua gitu, saya masih megang yang udah tua karena dia mentalnya masih kuat gitu. Orang saya pernah naik gunung waktu bawa orang itu ya di Gunung Gede. Asli saya nggak pernah olahraga, tapi mungkin mental saya kuat tuh ya. Saya bawa orang udah capek gitu. Orangnya udah capek itu. Iya, masih kuat, masih ngasih semangat gitu. Masih kuat gitu. Padahal saya ngos-ngosan juga. Iya, udah nggak pernah olahraga, nggak pernah ini masa jalan ya. Mungkin gitu pengaruh sama mental sama pengalaman kali ya. Jadi nggak down gitu, nggak hancur, nggak mental nggak hancur. Mungkin gitu kali kan. Iya benar. Mental juga pengaruh gitu. Mental itu berpengaruh. Pengalaman itu sangat penting gitu. Kalau cuma olahraga menaklukkan gunung kayaknya berat deh. Dia harus punya mental, harus punya semangat yang besar. Karena saya pernah Pak, waktu dulu itu saya olahraganya pol-polan ya. Ketika saya naik Gunung Merbabu, encok saya Pak. Tapi sampai puncak tuh? Sampai puncak saya. Ininya nih, narik. Ya kan, karena kena dingin. Karena dingin kan Pak gampang ngeram, betis. Waduh, itu. Jadi sebenarnya mau kita olahraga, fitness, terus squat, biar betisnya gede gitu. Sebenarnya kalau nggak punya trik untuk naik gitu, itu susah Pak. Susah, karena apa? Kayak pengaturan napas, ya kan, pengaturan energi, ya kan, semakin ke atas kan oksigen semakin sedikit, meskipun pohonnya banyak, ya kan. Kalau kita napasnya itu ngaturnya kurang bagus, ngos-ngosan kita, cepet langsung ngos-ngosan. Jadi kayak baterai yang 100 langsung drop, gitu. Itu tuh pengalaman saya itu. Makanya olahraga itu penting untuk mempersiapkan mendaki, ya kan. Tapi kalau nggak disiapkan mental dan resikonya yang kita akan tahu, misalnya kalau saya tidak mempersiapkan ini, resikonya akan begini itu akan repot tuh. Sama teman. Nah itu pendakian juga Pak. Betul itu teman. Kalau temannya cuma ngajak tapi dia nggak pengalaman, nah itu juga. Waduh itu resiko juga ya. Itu malah sekarang banyak yang meninggal. Malah yang menjadi beban kita. Iya. Ya kan? Selain kayak olahraga gitu. Itu kan kayak adik kelas saya itu kan kayaknya terperosok deh itu di jurang. Itu 2 hari itu dicari. Meninggal itu. 2 hari meninggal. Oke Pak Rian. Oke. Terima kasih untuk atensinya hari ini, ya kan, obrolan saya dengan Pak Rian, guru SMK Cahaya Sakti yang hobinya mendaki gunung. Kita selesaikan hari ini. See you.